bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3. Kita mulai sesi wawancara pendengar. Untuk Anda yang mungkin juga sudah menerima, ada surat yang beredar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Badan Geologi tentang informasi peningkatan tingkat aktivitas Gunung Kelimutu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dari level 1 normal ke level 2 waspada pendengar. Dan ini akan kita update informasi terkini bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, Budi Mulyanto, yang sudah bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi Pak Budi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Desi dan seluruh pemirsa Pro 1 ND. Ya, selamat pagi, salam sehat. Ini beberapa pagi ini sibuk dengan beberapa informasi terkini begitu ya tentang Danau Kelimutu. Kemarin baru saja informasi viral mengenai perubahan warna di Danau Kelimutu. Kali ini ada peningkatan status Gunung Kelimutu dari level 1 normal ke level 2 waspada begitu ya Pak Budi. Apakah ini ada juga hubungannya dengan perubahan warna kemarin begitu Pak Budi? Ya, terima kasih Mbak Desi dan seluruh pemirsa dan pendengar Pro 1 ND. Ya, sebagaimana sudah disampaikan di rilis resmi oleh kantor Kementerian Energi dan juga dikeluarkan oleh PVMBG ya, menyatakan bahwa memang status untuk gunung api dari Danau Kelimutu yang semula statusnya di level 1 normal ini meningkat menjadi level 2 statusnya waspada, seperti itu. Iya, Pak Budi, apakah ada tanda-tanda geologis atau aktivitas vulkanik yang terdeteksi sebelum peningkatan status ini terjadi begitu di wilayah Danau Kelimutu, Pak Budi? Iya. Kalau penjelasan secara resmi kami kutip dari surat dari PVMBG memang ada ya. Itu dari hasil pemantauan dari seismografiknya, pergerakan gempanya, kemudian termasuk juga pemantauan suhunya. Nah, memang ada peningkatan sehingga kenapa meningkat dari level 1 menjadi level 2. Oke. Mungkin seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya yang langsung terasa begitu ya, yang walaupun tanpa ada rilis resmi, ada terasa perubahan yang signifikan selain cuaca, apakah ada tanda-tanda lain Pak Budi? Ya, adanya perubahan warna itu juga merupakan tanda-tanda ya, yang tidak lazim kan, sehingga ada perubahan warna, dan tentunya perubahan warna itu kan ada penyebabnya. Nah, dimungkinkan salah satunya adalah peningkatan status itu, artinya peningkatan gejala-gejala yang terjadi di Danau Kelimutu, khususnya di areal Danau Atapulu. Nah, sehingga dan juga tentu ini setiap hari terus dipantau teman-teman dari PVMBG atau dari Stasiun Pengamatan Gunung Api ND juga setiap hari berkoordinasi dengan kami dan memantau itu terkait perubahan-perubahan yang terjadi di Danau Atapulu maupun Danau Nauri Kofai, karena dua danau itu yang sekarang intens untuk dilakukan pengamatan. Ya, Pak Budi, berarti sampai per pagi ini ya, 25 Mei 2024, belum ada informasi lanjutan dari PVMBG, masih dengan status yang sama begitu ya? Iya, masih belum ada keterangan selanjutnya. Biasanya nanti tiap hari diupdate terkait dengan perkembangan itu. Oke. Sehingga kami dari Balai Taman Nasional Kelimutu juga menghormati dan mematuhi
dari semua yang disampaikan, karena itu sudah resmi ya, dan dari instansi yang berkompeten untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan gunung apian. Pak Budi, dengan naiknya status menjadi level 2 waspada dari arahan PVMBG begitu, apa potensi dampak yang bisa terjadi yang perlu diketahui oleh masyarakat, Pak Budi? Iya, kalau dari keterangan resmi dari kantor PVMBG bahwa masyarakat diharapkan untuk tidak mendekati kawah ya, dari radius 250 meter. Dimungkinkan satu adalah adanya peningkatan gas yang dikhawatirkan nanti ada gas beracun dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apabila itu meningkat secara signifikan, diperkirakan bahwa kalaupun itu harus terjadi adanya erupsi dan sebagainya, tentu jarak lontar dari semburan air dan lain sebagainya itu di radius 250 meter, itu perkiraan dari vulkanologi dari PVMBG. Keterangannya seperti itu. Sehingga kami dari Balai Taman Nasional Kelimutu juga tetap mematuhi rekomendasi itu dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mendekati kawah sejauh radius 250 meter. Seperti itu, Pak. Ya, untuk sementara masih ada himbauan untuk tidak mendekati, kami ulangi lagi, 250 meter ya. Pak Budi, apakah sudah ada kemudian dalam upaya mitigasi, ada skenario yang terburuk ya, yang dibuat begitu agar ini mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan begitu Pak Budi? Apakah sudah ada skenario tersebut yang disampaikan oleh PVMBG kepada pihak Balai Taman Nasional Kelimutu, Pak Budi? Ya, kami akan melaksanakan pertemuan rencananya kami, Mbak. Jadi mengundang semua pihak dari pemerintah daerah, BPBD, kemudian pemerintah kecamatan, Polsek, Poramil, Polres, termasuk pelaku wisata dan lain sebagainya, dan masyarakat sekitar, sehingga nantinya akan ada langkah-langkah mitigasi ya, pencegahan bila nanti harus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu pun mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, karena ini bukan hal yang kita kehendaki, tapi namanya alam itu kan tidak bisa diprediksi, sehingga memang harus dicarikan langkah-langkah itu, dan kami sudah sepakat untuk melaksanakan pertemuan itu untuk nanti mencapai kesepakatan seperti apa nanti bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi peningkatan status seperti itu, Mbak. Agar masyarakat tidak khawatir, apakah bisa juga disampaikan ya, kira-kira di Balai Taman Nasional Kelimutu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memantau aktivitas Gunung Kelimutu ini secara real time ya. Teknologi apa yang digunakan di sana, Pak Budi, untuk bisa mengupdate kondisi gunung tersebut dan bisa segera disampaikan kepada masyarakat? Ya, kami secara real time kan ada CCTV ya, yang bekerja sama dengan Stasiun Pengamatan Gunung Api, dan juga mereka kan punya alat seismograf atau pendeteksi gejala-gejala peningkatan kegunung apian, sehingga dari keterangan-keterangan dari pihak yang berkompeten khususnya di Stasiun Pengamatan itu yang menjadi dasar untuk pengambilan langkah-langkah kami. Nah, oleh karenanya kan kenapa ini sangat penting untuk kita kita sepakati bersama, karena Kelimutu ini kan salah satu destinasi wisata ya. Banyak multiplier efek yang timbul dengan adanya wisata alam Danau Kelimutu. Termasuk juga nanti kalaupun ada peningkatan yang sangat signifikan dan itu pun harus dengan kesepakatan akan ditutup. Nah, sehingga semua pihak itu mempunyai kesadaran dan mempunyai pemahaman yang sama bahwa ini
semata-mata untuk kepentingan bersama. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi untuk hari ini setelah dikeluarkan surat peningkatan status itu berarti ditutup dulu untuk sementara begitu ya Pak Budi? Ya, untuk wisata masih kita pakai rekomendasi PVMBG dengan membatasi radius 250 meter itu, Mbak. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Budi, terima kasih untuk update informasinya. Kami juga harapkan bisa diupdate apapun berita terkait dengan peningkatan status ini ya, Pak Budi, untuk pendengar masyarakat pada umumnya juga. Baik, dan kami juga di pos-pos kami, termasuk petugas kami ini ekstra, Mbak, artinya ekstra melakukan penjagaan dan lain sebagainya. Kemudian menghimbau, tidak bosan-bosannya kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa mematuhi apa yang menjadi rekomendasi dari PVMBG untuk kepentingan bersama. Seperti itu. Terakhir Pak Budi, silakan himbauannya untuk pendengar RRI ya terkait dengan adanya peningkatan status ini. Tadi yang mungkin belum disampaikan di dalam wawancara kita, Pak Budi. Iya, yang pertama ya adalah kehati-hatian bersama, kemudian kesadaran bersama, kemudian lagi bahwasannya semua ingin selamat gitu. Artinya tidak di situ ada faktor perputaran ekonomi dan lain sebagainya dengan adanya wisata alam Kelimutu. Tetapi bila terjadi hal sesuatu dan itu akan mengganggu dan berdampak pada keselamatan bersama, tentu itu harus ada langkah-langkah mitigasi yang perlu kita ambil. Salah satunya adalah penutupan areal wisata Kelimutu sementara sampai nanti level kembali normal, sehingga semua pihak bisa dalam kondisi tertentu sudah terselamatkan. Nah, itu yang menjadi atensi kita bersama. Termasuk juga mematuhi jarak aman dalam berwisata sebagaimana rekomendasi dari PVMBG radius 250 meter, dan masyarakat atau pengunjung lainnya juga harus mematuhi itu. Baik. Untuk kepentingan bersama juga. Demikian, Mbak. Ya, mudah-mudahan ya Pak Budi dengan arahan yang terus juga diupdate melalui Pro 1, kita juga bisa membantu mengedukasi masyarakat untuk mempersiapkan diri ya jika nanti tidak bisa terelakkan ya kalau misalnya ada bencana yang terjadi begitu Pak Budi. Terputus, Mbak. Baik, ya. Terima kasih Pak Budi untuk informasinya, untuk waktunya bersama dengan Pro 1. Selamat bertugas, tetap hati-hati dalam bertugas Pak Budi ya. Baik. Dan kami harapkan juga peran media ini untuk bisa menyampaikan hal-hal yang penting juga, termasuk pemberitaan yang positif agar tidak berkembang hal-hal yang lain dan meresahkan masyarakat. Ini yang paling penting sebetulnya. Baik, untuk itu kami harapkan informasi terkini begitu ya, anti hoax melalui RRI agar masyarakat juga tidak overreacted atau terlalu khawatir begitu ya Pak Budi ya. Baik. Tapi tetap waspada tentu saja. Terima kasih. Selamat pagi Pak Budi, selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia,